Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana sih teknis UKIN itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG, baik yang tahap satu maupun tahap 2, yang mungkin sekarang prosesnya yang tahap satu mungkin sedang ataupun sudah membuat video UKIN, mungkin yang tahap 2 itu sekarang sedang merancang modul ajar dan persiapan untuk pembuatan video UKIN-nya. Nih, Bapak Ibu guru, ini berdasarkan dari pengalaman saya ya, saya juga sudah melaksanakan kegiatan yang sama seperti itu, di tahun-tahun sebelumnya. Untuk UKIN itu Bapak Ibu guru, yang pertama yang harus kita siapkan pastinya modul ajar. Kita sudah tahu semua ya, modul ajarnya modul ajar kurikulum merdeka ya Bapak Ibu guru, ya. Kemudian di modul ajar itu sudah tertera semua kebutuhan kita untuk kita implementasikan di kelas ya. Nah, modul ajarnya itu ya 1 kali pertemuan, 2 jam pelajaran ya. Atau kalau untuk SD itu kan 70 menit, SMP 80 menit ya, SMA, SMK itu 90 menit ya kalau 2 JP. Karena 1 JP-nya itu kan kalau di SMA itu kan 45, di SMP 40, di SD kan 35. Nah, membuat modul ajar itu saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah tahu semua ya, karena kita kan di sini kalau PPG piloting itu rata-rata kan guru senior yang terpanggil ya. Di sini saya tidak mengajari ya Bapak Ibu guru, saya hanya berbagi pengalaman saja, agar Bapak Ibu guru itu bisa mendapatkan hasil terbaik dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama proses PPG ini. Karena harapan kita kan semuanya kita mau lulus kan, dan juga mendapatkan hak sertifikat pendidik dan sertifikasi nanti, seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu guru, untuk modul ajar itu sudah harus jelas modelnya ya, sintaknya. Misal PBL kan ada 5 ya, sintaknya. Nah, gunakan 5 sintak itu. Jadi yang paling penting di dalam RPP atau modul ajar ya, kurikulum merdeka itu adalah langkah-langkah kegiatannya, itu yang pertama. Yang kedua itu Bapak Ibu harus ada LKPD-nya ya, harus punya LKPD, kemudian harus ada asesmen atau evaluasinya, seperti itu. Nah, untuk membuat langkah pembelajaran saya rasa Bapak Ibu guru tahulah caranya. Nah, karena kan sudah bertahun-tahun mengajar pastinya berpengalaman ya. Jadi, ada kegiatan awalnya kan, seperti, mengucapkan salam, kemudian, menanyakan kabar peserta didik ya, berdoa, absensi, dan lain sebagainya sampai dengan kegiatan inti sesuai dengan misalnya problem based learning ya. Kalau saya Bapak Ibu guru, eee, untuk PPG yang sebelumnya itu yang saya yang sudah selesai saya ikuti, saya selalu menggunakan problem based learning ya, karena menurut saya itu lebih mudah untuk saya implementasikan di kelas, seperti itu ya. Ada 5 sintak, jadi ikuti dari awal sampai akhir, kemudian ada kegiatan penutup. Jangan lupa di kegiatan penutup itu Bapak Ibu itu harus merefleksikan pembelajaran. Refleksi pembelajaran itu harus. Nah, gimana caranya Bapak Guru? Jadi refleksi pembelajaran itu sebenarnya macam-macam caranya Bapak Ibu Guru. Misalnya bisa kita dengan bertanya saya, "Anak-anak, gimana pembelajaran kita hari ini menyenangkan?" Nah, itu termasuk refleksi. Apakah ada yang tidak disukai dari materinya? Apa saja? Nah, itu kan refleksi itu gunanya untuk apa? Untuk memperbaiki, apa namanya, kualitas pembelajaran di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, seperti itu. Dan harus ada LKPD-nya. LKPD-nya mau individu boleh Bapak Ibu guru, mau kelompok juga boleh ya. Yang jelas itu disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu guru ambil sesuai dengan pedoman buku yang kita pakai, seperti itu ya. Nah, untuk videonya itu yang pertama, untuk modul ajar itu harus lengkap ya. Kemudian untuk videonya, untuk video UKIN ini itu kan, yang diminta di PPG piloting ini itu kan ada 2 bentuk. Yang pertama itu adalah, video yang durasinya full selama 2 jam pelajaran. Misal contoh di SD 70 menit misalnya, itu video full. Tanpa edit Bapak Ibu guru ya, tidak diedit seperti itu. Nah, gimana caranya buat video itu tanpa diedit? Nah, saya rasa ya dengan kamera yang langsung kita rekam menggunakan kamera kita, jadi maksudnya, tanpa terpotong seperti itu, nggak ada jedanya ya. Nah, kemudian di sini kan kita otomatis membutuhkan yang namanya kamera. Nah, di sini banyak guru-guru itu yang berpikir, "Nah, kameranya pakai kamera apa ya?" Bapak Ibu guru tidak usah khawatir, pakai kamera handphone saja, ya. Nah, kemudian banyak yang berseliweran di, baik itu di media sosial, ya,
di internet itu, ada letak-letak posisi kameranya Bapak Ibu guru. Nah, itu sebenarnya itu bagus sekali sebenarnya, kalau kita mempunyai device atau perangkat lebih dari satu ya. Misal contoh ya, satu kamera ditaruh di, eee lurus kita guru, di belakang siswa, lurusan antara papan tulis dan kita berdiri seperti itu kamera satu. Biasanya kan seperti itu. Kemudian kamera 2 itu diletakkan di samping meja guru atau di samping pinggir, peserta didik yang mengarah ke meja guru. Itu kamera yang 2. Kamera yang 3 itu adalah kamera yang bergerak kan, yang mobilitas seperti itu. Nah, kalau kita tidak punya device kayak gimana? Kan kayak gitu pertanyaannya. Tidak punya kamera 3 atau tidak punya handphone 3, otomatis kan bingung kita. Gimana caranya untuk memenuhi itu? Nah, gini Bapak Ibu guru, itu kan, eee, tidak baku ya. Kalau sepengalaman saya menggunakan satu kamera saja. Itu Bapak Ibu guru boleh lihat videonya. Videonya sudah saya buat itu, bisa Bapak Ibu guru lihat videonya di, YouTube yang sudah saya unggah di 2 tahun yang lalu, ya, saya mengikuti PPG di tahun 2022. Bisa Bapak Ibu guru perhatikan di sana. Itu saya menggunakan satu kamera saja Bapak Ibu guru, dan itu video yang sudah saya buat itu kebetulan itu adalah video yang sudah diedit ya, karena yang diminta, LPTK kami dulu itu adalah video yang sudah diedit ya, menjadi 20 sampai dengan 30 menit. Jadi saya menggunakan satu kamera saja. Gimana caranya Pak Guru? Jadi, Ibu minta bantulah kepada guru muda di sekolah Ibu yang mengerti tentang video, seperti itu, yang dia paham tentang video. Nah, dia akan bergerak sesuai dengan apa yang dia ketahui, seperti itu, ya. Mulai dari awal kegiatan awal pembelajaran misalnya. Ya, ambil kameranya dari depan ya, dari depan mungkin di tengah-tengah antara di sini adalah kursi murid kursi murid kursi murid misalnya, ambilnya dari tengah-tengah, menghadap ke ibu misalnya, kemudian ketika ini misalnya ini kameranya kan, menghadap ke ibu ketika menyampaikan salam, ketika siswa menjawab salam langsung diarahkan ke siswa, seperti itu ya, diarahkan ke siswa. Nah, nanti, apa namanya, cara ibu berbicara atau bapak ibu guru berbicara di kelas, menyampaikan materi itu, jangan langsung ya, jangan bersambung-sambung terus. Agak dijeda sedikit agar kamera satu, kamera handphone satu yang digunakan untuk merekam itu bisa merekam secara keseluruhan. Contoh Bapak Ibu guru, misalnya kita menyampaikan salam, kan kameranya kan dari belakang ini kan menghadap ke misalnya Ibu, Bapak Ibu itu apa namanya, berada di depan kelas ya. Misalnya di depan ini papan tulis. Jadi kan saya merekam ini Bapak Ibu guru dari sini nih, Bapak Ibu guru duduk di depan saya, berdiri di depan saya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Bapak Ibu menyampaikan seperti itu. Nah, kan siswa menjawab itu. Nah, kameranya langsung saya arahkan ke siswa seperti itu. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Oke, dijeda sedikit agar kameranya itu bisa beralih lagi ke Ibu, ya, atau bergerak ya, mobilitas dia. Misalnya, "Apa kabar anak-anak hari ini?" Kan seperti itu. Jadi kameranya bisa mobilitas. Seperti itu caranya Bapak Ibu guru. Karena kan kita semuanya tidak semuanya bisa menggunakan 3 kamera itu. Ada yang bisa cuman bisa satu kamera, itu pun kameranya kualitasnya handphonenya mungkin ya tidak terlalu bagus dibandingkan, handphone-handphone yang lainnya. Jadi kamera yang keluar pun, gambar yang dihasilkan pun juga tidak sebagus apa yang kita harapkan, seperti itu. Seperti itu caranya ya Bapak Ibu guru. Jadi jangan terpaku kita itu harus memiliki 3 kamera atau 3 handphone. Kalau saya dulu pengalaman satu handphone saja, ya seperti itu Bapak Ibu guru. Kemudian buat selama 2 jam pelajaran, kalau di SD kan 70 menit kan. Nah, kemudian diedit lagi, edit menjadi 20 sampai 30 menit. Nah, ngeditnya kayak gimana Pak Guru? Misalnya kan pertanyaan seperti itu ya. Jadi ngeditnya itu menggunakan aplikasi. Kalau di handphone ada namanya KineMaster Bapak Ibu Guru. Ada Filmora juga ya. Jadi, video yang sudah dibuat tadi, jadi diunggah nanti lagi ya, diedit maksudnya, diedit menjadi 20 sampai 30 menit, kemudian itu diunggah ya, berarti ada 2 video yang diunggah, seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Itu pengalaman saya selama proses, UKIN seperti itu. Jadi betul-betul dirancang dengan matang, kemudian satu lagi Bapak Ibu Guru ya, selama proses UKIN ini kan, berbeda dengan, proses apa namanya, kegiatan di PMM ya, kalau di UKIN ini kan otomatis kan aksi nyata kita bersama peserta didik kita, ya. Saya rasa demikian, semoga ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu guru, semoga ini bisa membantu kita bersama dalam proses PPG ini dan saya doakan semua kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lulus PPG tahun ini dan mendapatkan sertifikat pendidiknya dan hak sertifikasinya. Saya rasa demikian, terima kasih apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya menyampaikan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.